bertemu kembali dengan kami SDM di webinar Imbus Your First Impression Through Your CV and Interview Part 2. Sebelum dimulai, mari kita lihat cuplikan Part 1. Apalagi saat ini juga banyak sekali lulusan-lulusan atau fresh graduate gitu ya, dengan nilai IPK yang sangat tinggi-tinggi, dan dengan profil juga yang sangat menarik-menarik gitu, sehingga ini juga menjadi challenge tambahan nih buat teman-teman ketika nanti akan apply di Pertamina Group secara umum. Ya, selanjutnya di part 2 ini, Kak Zaki akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat CV yang menarik dan informasi apa saja yang perlu dan tidak perlu dituliskan dalam CV. Mari kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke konten tentang CV gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau bicara tentang CV ini benar-benar purely preference pribadi gitu ya, dengan beberapa narasumber gitu ya, kemudian beberapa guys gitu ya atau panduan gitu ya yang saya pelajari, kemudian yang saya alami, yang saya baca dan lain sebagainya. Jadi intinya sebenarnya itu kan seperti saya sampaikan tadi, kalau ngobrolin tentang CV itu kan sebenarnya media komunikasi antara teman-teman kandidat dengan pemberi kerja gitu, calon pemberi kerja. Jadi mau nggak mau CV ya harus menggambarkan profil kita gitu, menggambarkan profil si kandidat, menggambarkan informasi yang kami butuhkan sehingga kami itu dalam artinya organisasi ya atau pemberi kerja gitu ya, HR nih dalam hal ini saya gitu kan, menjadi tertarik dengan profil yang digambarkan di dalam CV tersebut gitu. Jadi CV sih kalau menurut saya batasan jumlahnya tuh menurut saya maksimum tuh 2 halaman, maksimum banget gitu. Karena kalau lebih dari 2 halaman tuh rasanya terlalu panjang ya buat saya ataupun buat teman-teman HR lainnya gitu ya, karena lebih dari 2 halaman apalagi sih yang mau diceritakan gitu kan, apalagi yang tentu kalau memang menarik pasti akan kita undang untuk interview gitu setelah kita membaca CV yang menarik. Yang penting kan sebenarnya CV itu ada personal details-nya gitu ya, tapi personal detail seperti apa nanti bahas ya lebih dalam. Kemudian work experience kalau memang punya pengalaman kerja gitu ya. Work experience ini nggak harus sudah pernah bekerja secara real ya, di organisasi lain ya. Work experience ini bisa berupa pengalaman berorganisasi, kemudian pengalaman internship ataupun magang gitu. Itu juga bisa kita ambil sebagai work experience ataupun part time dan lain sebagainya, itu juga sebagai experience juga. Kemudian yang penting di CV itu ada latar belakang pendidikan ataupun sertifikasi ataupun keilmuan yang sekiranya mendukung di posisi yang kita lamar. Dan yang pasti mudah-mudahan di CV itu teman-teman juga sudah menampilkan achievement ataupun skills-nya ya, skills yang dimiliki oleh teman-teman itu sendiri. Ingat bahwa CV itu adalah dokumen marketing ya, dokumen penjualan nih, which is yang kita jual adalah diri kita sendiri, ya kan? Itu adalah media kan, sekali lagi kita menjual dalam tanda kutip, menjual diri kita sendiri supaya orang tertarik dengan profil kita sehingga kita diundang nih untuk interview. Nah, bagaimana sih supaya lebih tertarik gitu kan dengan profil kita? Nanti kita akan exercise satu-satu ya, atau teman-teman juga bisa share gitu kan ya, atau bisa diskusi nanti di kolom chat juga gitu ya. Nah, ini ada satu penelitian juga yang mengungkapkan tentang 1:10. Artinya apa? Jadi dari 10 CV itu peluangnya itu untuk seorang recruiter atau seorang HR untuk melihat tertarik lebih dalam dengan profil si kandidat itu hanya 1. Jadi 1:10, hanya 10% itu peluangnya. Jadi bayangkan dari 100 dokumen CV, kemungkinan kita hanya akan tertarik 10 orang. 10 dokumen CV saja yang akan tertarik. Ini udah berdasarkan hasil riset ya. Saya lupa mencantumkan sumber risetnya itu, tapi ada gitu ya. Jadi gimana kita menjadi 1 dari 10 CV yang menarik untuk HR, yang menarik untuk user. Gimana caranya supaya CV kita tuh menjadi 10 dari 100 CV yang kira-kira kita akan diundang untuk tahapan lebih lanjut
gitu ya. Nah, itu tipsnya. Jadi once CV kita itu sulit gitu ya untuk dipahami, atau mungkin justru malah kita nggak dapat informasi apa-apa dari CV itu gitu ya, unclear, atau mungkin bahasanya kurang baik gitu ya, atau mungkin nggak informasi yang disampaikan tuh nggak relevan gitu ya dengan jabatan yang dituju gitu ya, itu pasti saya nggak kalau saya pribadi gitu ya, saya nggak akan buang-buang waktu untuk membaca lebih detail lagi sebenarnya. Saya akan mendingan move on ke CV berikutnya gitu sebagai AR gitu ya. Karena ya sekali lagi gitu kan, Anda apply sebagai seorang marketing gitu misalnya gitu ya. Lalu informasi yang Anda sampaikan di CV Anda gitu ya, pengalaman Anda misalnya yang tidak berhubungan dengan marketing, itu kan tentu tidak tidak menjadi added value kan buat kita gitu ya sebagai kandidat gitu ya. Nah, ini yang perlu mungkin kita harus cekatan gitu. Kita harus tricky nih di sini nih. Nah, memang kalau secara keilmuan gitu nggak ada standarisasi, nggak ada bentuk baku CV itu harus seperti apa, kemudian fontnya harus bagaimana, kemudian bagian-bagiannya itu apa aja gitu ya. Memang itu nggak ada bentuk bakunya gitu, nggak ada standarnya seperti apa. Saya baca dari berbagai macam literatur juga nggak ada gitu. Tapi gimana caranya kita bikin CV itu yang harus stand out ya. Tadi kan surveinya aja 1:10 gitu ya. Harus stand out di antara ribuan CV yang lainnya gitu. Nah, ini beberapa hal, ada 5 hal yang mungkin eh, nanti teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah customize CV to the job gitu. Jadi pastikan bahwa CV kita itu sangat relevan dengan jabatan yang kita tuju. Ya, sekali lagi teman-teman, dengan jabatan yang kita tuju. Kalau memang jabatan yang kita tuju adalah seorang MT misalnya, cari informasi seorang MT ataupun manajemen trainee itu harus atau memiliki profil seperti apa sih yang diharapkan oleh organisasi gitu ya. Atau kalau kita apply sebagai seorang marketing gitu misalnya, marketing seperti apa sih yang bagus gitu kan. Jadi informasi apa yang perlu kita tuliskan di situ ya. Nah, tentu kan akan menambah nilai poin gitu ya ketika kita profil yang kita tulis itu berhubungan atau sangat relevan atau memperkuat profil kita kepada jabatan yang kita tuju gitu. Kemudian create an attractive, simple and clean design gitu. Saya pribadi gitu ya, saya kurang nyaman gitu ya mungkin dengan CV-CV yang sangat full color gitu kan. Sekarang ada eranya gitu ya, CV-CV itu dibuat sangat full color, apa namanya, headernya warna kuning, kemudian fontnya ada yang warna hitam, ada yang warna biru dan lain sebagainya. Nggak akan menambah value apa-apa sih sebenarnya kalau menurut saya ya gitu ya. Kecuali sekali lagi mungkin kalau teman-teman apply ke industri kreatif mungkin ya, kayak seperti desain ataupun atau saya arsitektur ataupun percetakan atau industri-industri kreatif lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin lain hal gitu. Tapi kalau teman-teman apply ke korporasi, kalau menurut saya sih akan lebih baik jika lebih simpel, kemudian desainnya juga bersih gitu ya, nampak bersih, sangat dan informatif gitu ya, sehingga uh, kami gitu sebagai HR gitu, saya sebagai HR jadi lebih tertarik dan lebih lebih nyaman, apa ya, lebih lebih tertarik untuk melihat isinya dibandingkan tampilannya gitu. Yang pengen kita kupas tuntas kan sebenarnya isinya, bukan tampilannya atau desain CV-nya itu sendiri. Kemudian break the resume into subsection gitu ya. Jadi ada beberapa subsection mungkin ya kalau di CV itu ya. Tadi mungkin ada header, kemudian personal information, education, work experience gitu ya. Ataupun interest dan goal. Interest and goal ini maksudnya bukan menampilkan hobi ya. Rasanya hobi itu nggak harus Anda tampilkan juga sih. Itu kan sangat personal gitu ya. Tidak relevan kalau menurut saya gitu ya, tidak relevan menuliskan hobi di dalam CV. Interest ini lebih kepada ketertarikan kita, minat kita, passion kita di satu bidang tertentu gitu misalnya. Ya, dan mungkin bisa dituliskan juga other skill-nya gitu seperti apa.
Kemudian prioritize key information. Jadi ini juga cukup penting gitu ya. Misalnya contoh paling simpel adalah education background. Gitu. Sebenarnya education background itu kita nggak perlu sih menampilkan riwayat pendidikan kita dari TK sampai dengan S1 ataupun S2 gitu. Ya rasanya nggak relevan aja, nggak ini aja, nggak useless aja gitu kalau informasi itu kita sampil. Sayang gitu loh, spot di dalam CV-nya itu kita gunakan untuk itu. Mendingan untuk informasi yang lain gitu. Mungkin ya pendidikan 2 atau 3 pendidikan terakhir kita masih oke lah. Kalau teman-teman S1 ya mungkin cukup dituliskan S1-nya saja, apa, di mana, jurusan apa gitu ya. Atau nanti bisa ditambahkan mungkin kalau teman-teman fresh graduate belum punya pengalaman kerja, ditambahkan tesisnya mungkin ya. Informasi mengenai tesisnya, kemudian resume dari tesisnya itu sendiri seperti apa. Kalau teman-teman memang tidak punya pengalaman di dunia kerja misalnya seperti itu ya. Nah kemudian nanti kita akan bahas tuntas lebih situ, atau teman-teman juga bisa nanya di kolom chat ya, silakan ya. Nah, kemudian yang paling penting nomor 5 adalah build your personal branding. Kita tuh pengen menampilkan profil yang seperti apa sih di dalam CV itu gitu ya. Kita pengen terlihat cheerful, terlihat smart, atau terlihat sangat apa namanya, valuable gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus sudah pikirkan tuh, personal branding yang pengen teman-teman tampilkan di dalam CV itu. Tentu kalau teman-teman misalnya menggunakan bahasa Inggris, ya gunakan bahasa Inggris seluruhnya, nggak usah dicampur-campur dengan bahasa Indonesia gitu ya. Atau kalau memang bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia aja semuanya gitu ya. Nggak perlu juga dicampur-campur dalam bahasa Inggris, apalagi misalkan kalau sampai grammarnya salah ataupun typo dan lain sebagainya. Itu yang cukup sering terjadi sebenarnya. Masih ada gitu CV yang typo ataupun mungkin kita justru malah nggak ngerti gitu kan ngebaca ini tuh seperti apa gitu ya. Nah, Mas Zaki, ya. maaf Mas, sebelum ganti slide, ini ada pertanyaan dari Kak Dinda, Mas. Apa aja sih yang tidak boleh kita tuliskan di dalam CV? Nah, ini menarik nih. Apa aja sih yang tidak boleh dituliskan di dalam CV gitu? Sebenarnya bukan tidak boleh ya, tapi mungkin akan lebih baik kalau informasinya bisa kita lengkapi atau kita tambah untuk informasi yang lain. Contoh yang paling simple adalah misalnya personal details gitu ya. Personal details itu sebenarnya kita nggak perlu gitu menampilkan informasi mengenai diri kita sendiri terlalu detail. Misalnya alamat rumah. Alamat rumah tuh kita nggak perlu tuliskan secara detail gitu ya. Karena pertama gitu ya kan ya, itu menjadi nggak menjadi informasi yang diperlukan oleh perusahaan sebenarnya, karena toh once kalau memang kita tertarik, cocok dan lain sebagainya, toh nanti data-data itu akan diserahkan juga kepada perusahaan. Yang kedua, bisa jadi nih mungkin kalau ada perusahaan atau mungkin CV-nya mungkin kan kalau ternyata tidak menarik atau belum beruntung gitu ya, CV-nya ditaruh di gudang, terus kemudian mau didistro dan lain sebagainya, ada orang yang menyalahkan misalkan informasi alamat tersebut, misalnya seperti itu. Atau Anda juga tidak menurut saya kalau data personal gitu ya, tidak perlu juga menuliskan agama misalnya, atau tinggi dan berat badan, itu juga nggak perlu sebenarnya. Karena ada loh yang menuliskan seperti itu gitu kan, tinggi dan berat badan. Kecuali Anda memang mau melamar untuk posisi misalkan model gitu ya, mungkin tinggi dan berat badan itu menjadi penting gitu ya. Termasuk salah satunya foto. Kalau menurut saya sih foto menurut saya ya nggak perlu ditampilkan, dimasukkan ke dalam CV gitu ya. Menurut saya, kenapa? Karena bisa jadi buat orang tuh menjadi bias gitu, menjadi bias nih, jadi bias nih. Ini kita mau fokus ke foto atau mau fokus ke isinya nih, gitu ya. Karena ya sekali lagi gitu kan ya, kecuali tadi memang kalau memang posisinya mengharuskan appearance ataupun penampilan itu menjadi penting, itu fine untuk menampilkan CV, silahkan misalnya pramugari ataupun pramugara atau mungkin ya tadi model atau brand ambassador dan lain sebagainya, itu mungkin penting. Tapi kalau Anda masuk ke korporasi itu kan pasti akan ada kolom sendiri gitu ya, atau platform sendiri yang Anda harus mensubmit atau mengupload foto gitu. Kalau di CV, kalau menurut saya sih tidak perlu menampilkan foto. Terus kemudian tadi ya misalnya education background gitu ya, nggak perlu
menuliskan education background tuh dari zaman kita TK sebenarnya. Cukup dua lah maksimum, 2 pendidikan terakhir kita gitu seperti apa. Terus kemudian risalah training misalnya gitu. Kita pernah ikut training ABCD, pelatihan ABCD gitu ya. Nggak perlu ditulis training dari zaman kita SMP atau training dari zaman kita SMA. Tuliskan saja training atau pelatihan-pelatihan atau sertifikasi-sertifikasi yang sekiranya relevan. Sekali lagi sekiranya relevan dengan organisasi yang mau kita masukin atau jabatan yang mau kita apply. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada tuh yang mau apply-nya posisi apa, yang dimasukin experience-nya itu seperti apa, yang nggak relevan sama sekali gitu misalnya. Nah itu mungkin beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan ya. Lebih baik kayaknya menampilkan achievement gitu ya. Tapi sekali lagi menampilkan achievement harus hati-hati juga nih kan ya, karena achievement itu kan harusnya memperkuat branding kita ya sebagai seorang kandidat gitu ya. Achievement yang dituliskan juga harus hati-hati. Terus kemudian work experience. Anda jangan cuma menuliskan misalnya pengalaman-pengalaman pernah bekerja di mana, tapi tuliskan juga bekerja di situ sebagai apa dan apa nih main role kita di situ. Tugas dan tanggung jawab utama kita di situ itu seperti apa. Gitu ya Mbak Umi ya, kurang lebih ya. Oke, terima kasih Mas Zaki. Jawabannya, Kak Dinda mungkin bisa responnya Kak di kolom chat, apakah sudah clear atau masih ada pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan nih. Boleh. Oke, bisa dipotong sekarang ya Mas Zaki. Oke, aku bacain ya Mas Zaki, ada dari Mas Indra. Ya. Mas Zaki, apakah betul HR akan melakukan pengecekan akun sosial media kandidat untuk cross-check dengan personal branding yang ditampilkan di CV? Monggo Mas Zaki untuk dijawab. Ya, apakah HR akan melakukan pengecekan akun sosial media terkait kandidat untuk cross-check dengan personal branding yang ditampilkan di CV? Most likely iya sebenarnya. Jadi teman-teman, apalagi kita tahu ya saat ini kan sosial media itu kan benar-benar hampir semua orang, kayaknya di Indonesia gitu, hampir semua orang pasti punya sosial media gitu. Kalau saya sebagai HR gitu, berdasarkan pengalaman saya gitu ya, kalau saya sudah tertarik dengan satu profil kandidat yang ada di CV gitu ya, biasanya saya melakukan multi-checking gitu ya, multi-checking dari berbagai resource. Bisa misalnya menghubungi reference yang suka dituliskan di dalam CV itu ya kan suka ada ya, reference-nya siapa, kalau dia punya pengalaman kerja di organisasi sebelumnya misalnya. Atau saya juga bisa cek di sosial medianya. Saya pasti tentunya akan melihat orang yang memang secara mature gitu menggunakan sosial media dengan bijak gitu dibandingkan dengan orang yang ternyata pas dilihat profilnya di sosial media, katakanlah misalnya di Twitter gitu, ternyata isinya di Twitter itu dia nge-repost misalnya, mohon maaf gitu kan ya, akun-akun yang kurang layak lah untuk di-repost misalnya, atau justru misalnya nge-post statement-statement yang misalnya berbau misalnya politik atau mungkin kejahatan, SARA dan lain sebagainya gitu. Dan ini kan sebenarnya potensi-potensi ataupun image-image yang justru tidak menguntungkan buat kandidat gitu kan ya. Pasti saya sebagai recruiter, saya sebagai HR, saya prefer orang yang memang menggunakan sosial media secara bijak gitu loh. Jadi seperti itu sih Mbak Umi kurang lebih gitu. Tapi bisa jadi di organisasi itu tidak relevan gitu kan, karena sosial media dianggap sebagai personal ataupun sangat individu gitu ya. Ya monggo saja gitu kan. Atau mungkin ada industri lain yang memang ternyata justru harus dicek sosial medianya, misalnya gitu kan ya, oh lu mau jadi mau apply digital marketer gitu kan, nah emang digital marketer kan pasti salah satunya adalah lewat sosial media, pasti kan dicek kan, oh mau jadi digital marketer atau mau jadi mau jadi sosial media marketer gitu ya misalnya, pasti akan dicek kan nih orang punya follower berapa dan lain sebagainya, itu pasti akan dicek. Jadi sekali lagi bisa jadi treatmentnya akan berbeda, tapi most likely biasanya HR akan mengecek begitu tertarik dengan salah satu profil yang dituliskan di dalam CV. Oke, terima kasih Mas Zaki atas jawabannya. Mas Indra, mohon responnya Mas untuk di kolom chat.
Terima kasih atas penjelasannya yang Thank sangat you, Mas insightful, Mas Indra. Zaki. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas Zaki, dari Kak Erna Fitriana, aku bacakan. Kak, apabila membuat CV hanya dengan Microsoft Word yang sederhana dan tidak dengan desain, apakah diperbolehkan? Dan untuk lolos ATS, tipsnya bagaimana, Kak? Monggo dijawab, Mas. Oke, ini sebenarnya saya nanti akan menampilkan beberapa contohnya juga sih Mbak Umi ya. Jadi detailnya mungkin nanti kita akan bahas lebih detail ya Mbak Erna ya. Tapi pada dasarnya boleh. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada bentuk baku CV itu harus seperti apa. Boleh gitu. Sebenarnya kan yang dituangkan di CV yang lebih kita butuhkan tentu saja informasi di dalamnya. Tapi Anda kan sebagai kandidat pasti kan ingin menampilkan branding ataupun image yang menarik gitu ya tentunya ya. Nah, walaupun dengan Word sekarang banyak kok, walaupun hanya dengan Word Microsoft Word saja gitu ya, itu bisa kita desain atau bisa kita kelola dengan cukup menarik juga sebenarnya gitu ya. Jadi nggak hanya kopongan seperti tulisan narasi biasa juga gitu ya, tapi ada metodenya. Nanti saya akan bahas, akan saya kasih contoh lah ya, cuplik kira-kira informasi yang menarik tuh seperti apa gitu. Gitu sih Mbak Umi, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Oke, terima kasih Mas Zaki atas jawabannya. Ya, ini saya lanjutkan dulu materinya kali Mbak Umi, karena kita masih masuk nanti ke materi tentang interview juga. Ya. Nah, ini beberapa kesalahan mengenai, mungkin bukan kesalahan ya, mungkin hal yang kurang menguntungkan jadinya ya buat para kandidat gitu ya. Saya ini merangkum dari beberapa sumber, setidaknya ada 6 gitu ya, common mistakes dari sebuah CV gitu ya. Lack of important personal information tadi gitu ya, justru malah justru malah menampilkan personal information yang nggak relevan misalnya tadi ya, agama, kemudian tinggi dan berat badan dan lain sebagainya gitu. Justru malah nggak menuliskan email ataupun nomor telepon. Dari mana kita mau kontak kalau memang ternyata informasi itu nggak dituliskan gitu ya. Kemudian focusing on duties rather than achievement gitu. Nah, ini juga penting gitu ya. Ketika teman-teman menuliskan work experience gitu ya, itu teman-teman ada tuh beberapa kandidat yang menuliskan di CV-nya itu dia kayak copy paste job desk-nya dia. Padahal kan ya kita sebagai HR nggak pingin membaca job desk gitu, kita pingin mengetahui apa sih yang kamu achieve pada saat kamu memiliki experience di organisasi itu atau di jabatan itu. Itu lebih informatif buat kami, lebih menarik nih buat HR dibandingkan kamu menuliskan atau copy paste job desk-nya di situ gitu ya. Boleh mungkin kalau intisari job desk-nya silahkan, misalkan bertanggung jawab mengelola 7 channel distribusi bla 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 misalnya gitu kan. Achievement-nya apa, pencapaiannya pada saat ini di posisi tersebut misalnya berhasil mencapai target penjualan 105% dan lain sebagainya. Nah, itu lebih menarik bagi kami dibandingkan teman-teman copy paste job desk ke dalam CV. Kemudian yang ketiga adalah not including enough detail in current role gitu. Nah, ini juga cukup penting. Ini kalau teman-teman sebagai experience hire ya kayaknya ini lebih cocok gitu ya. Karena kan current role itu menjadi posisi terakhir yang teman-teman geluti saat ini gitu ya, sebelum pindah ke organisasi yang teman-teman akan masuki gitu. Kemudian ini too many pages ya, too long gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa menurut saya batas maksimum sebuah CV itu adalah 2 halaman gitu. Kalau lebih dari 2 halaman kayaknya jadi kayak cerpen nantinya. Kemudian ini penting nih, lies atau information. Nah, ini yang kadang-kadang sangat banyak, bukan kadang-kadang gitu ya, sangat banyak teman-teman itu memberikan informasi yang tidak jujur di dalam CV gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak melakukan hal tersebut gitu ya, nggak usah ditulis di dalam CV gitu ya. Saya pengen CV-nya kelihatan bagus, saya tulis achievement-nya A, B, C, D gitu kan, bagus dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ternyata user atau HR nanti tertarik, kita undang buat interview, pasti kita akan gali informasi itu. Dan once teman-teman
tidak melakukan atau gitu ya, atau tidak mengalami sendiri apa yang teman-teman tulis itu pasti kita tahu teman-teman sedang membuat cerita palsu. Jadi kami HR gitu ya dan user tuh sudah ya mungkin sudah ratusan atau ribuan orang kita wawancara gitu ya. Kita udah bisa membedakan kapan seorang kandidat itu lagi berbohong, lagi menceritakan cerita palsu dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang juga cukup penting, ini saya agak minggir dulu gitu ya. Minor mistake that has a big impact gitu. Nah ini tadi ya mungkin masalah typo gitu ya, grammarnya mungkin tidak sesuai, atau mungkin nih sekali lagi nih, kalau teman-teman pengen kelihatan profesional gitu ya, persiapkan dari sejak dini karena sekali lagi ini menyangkut personal branding gitu ya. Ini ada contoh misalkan nama email aja gitu ya. Ada yang masih menuliskan nama emailnya itu, mohon maaf misalnya rikacayangkamu@gmail.com misalnya. Itu kan tidak profesional ya, nampak tidak profesional bentuk email seperti itu. Jadi silakan kalau memang emailnya masih kurang profesional atau kurang meningkatkan personal branding kita gitu ya, mungkin bisa di-create email baru gitu ya supaya teman-teman bisa lebih kelihatan profesional. Wah, semakin menarik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Sampai jumpa di Proj Part 3.